Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah pasangan muda yang bernama Lisa dan David. Mereka adalah pasangan yang bahagia, dan kebahagiaan mereka mencapai puncak ketika bayi laki-laki pertama mereka, Azam, lahir. Azam adalah bayi yang sangat dinanti-nantikan, dengan mata biru cerah dan senyuman yang lembut. Namun, takdir memutuskan untuk menguji mereka dengan cara yang tak terduga. Pada suatu malam yang gelap dan tenang, ketika bulan tersembunyi di balik awan, Lisa dan David yang lelah akhirnya tertidur, meletakkan bayi Azam dengan penuh cinta di tempat tidurnya yang nyaman. Mereka berdua tenggelam dalam tidur yang dalam, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Bayi mereka yang seharusnya tertidur lelap dan aman di kamar tidurnya telah tertukar dengan bayi lain, sebuah bayi iblis yang datang dari kegelapan malam. Pertukaran itu terjadi tanpa suara, tanpa tanda-tanda, hanya ada ketidakberesan di alam semesta yang misterius. Pagi hari tiba, dan Lisa mencium sesuatu yang berbeda. Bayi yang seharusnya memiliki aroma lembut bayi, kini berbau busuk dan tidak wajar. Azam yang seharusnya tertidur dengan nyenyak, terbangun dengan tangis yang aneh dan tajam. Matanya yang tadi berwarna biru kini memancarkan warna merah yang menakutkan. David juga merasakan perbedaan itu, sesuatu yang tidak wajar terasa dalam sentuhan bayi itu, seolah-olah bayi mereka yang sejati telah digantikan oleh sesuatu yang jahat dan aneh. Kecurigaan mereka tumbuh dengan cepat, dan kebingungan pun merajalela. Sesuatu yang sangat tidak normal telah terjadi di rumah mereka, dan mereka tahu mereka harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Lisa mencium sesuatu yang berbeda. Bayi yang seharusnya memiliki aroma lembut bayi, kini berbau busuk dan tidak wajar. Azam yang seharusnya tertidur dengan nyenyak, terbangun dengan tangis yang aneh dan tajam. Matanya yang tadi berwarna biru kini memancarkan warna merah yang menakutkan. David juga merasakan perbedaan itu, sesuatu yang tidak wajar terasa dalam sentuhan bayi itu, seolah-olah bayi mereka yang sejati telah digantikan oleh sesuatu yang jahat dan aneh. Kecurigaan mereka tumbuh dengan cepat, dan kebingungan pun merajalela. Sesuatu yang sangat tidak normal telah terjadi di rumah mereka, dan mereka tahu mereka harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Mereka memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Saat mengganti popok Azam, mereka menemukan tanda-tanda yang semakin mengkhawatirkan. Kulit Azam yang sebelumnya mulus, sekarang terdapat tanda-tanda aneh seperti goresan-goresan kecil yang tak dapat dijelaskan. David mencoba berbicara dengan Azam, tetapi bayi itu hanya merespon dengan suara yang menyeramkan, bukan tawa ceria seperti biasanya. Mereka mengisolasi bayi iblis itu dari rumah mereka sementara. Ketika Azam kembali ke kamar tidurnya, Lisa dan David memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka menghubungi dokter, tetapi dokter hanya menggarisbawahi bahwa bayi sering mengalami perubahan suasana hati. Namun, pasangan ini tahu bahwa ini bukan hanya masalah suasana hati. Kecurigaan mereka tumbuh menjadi ketakutan yang mendalam. Mereka merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Keduanya tahu mereka harus mencari seseorang yang bisa memberikan jawaban. Seseorang yang mengerti hal-hal di luar akal sehat manusia biasa. Dengan langkah hati-hati,
Mereka mencari seorang ahli supranatural di desa mereka yang konon memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tak terlihat. Saat malam tiba, kebingungan dan kecemasan semakin mendominasi rumah mereka. Bayi iblis itu memancarkan ketakutan yang tak terbantahkan. Lisa dan David tidak bisa lagi mengabaikannya. Mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan yang lebih kuat. Dengan hati-hati, mereka mendatangi seorang ahli supranatural yang bijaksana di desa mereka. Ahli supranatural itu seorang yang penuh pengetahuan tentang dunia gelap dan tak kasat mata, merasakan kejahatan yang tersembunyi di balik bayi itu. Dalam sebuah pertemuan rahasia di malam yang gelap, ahli supranatural itu mengekspos bahwa bayi mereka telah tertukar dengan bayi iblis. Dia menjelaskan bahwa bayi iblis itu telah merasuki rumah mereka dengan rencana jahatnya. Dia meresap ke dalam jiwa dan tubuh bayi Azam dengan maksud membawa malapetaka kepada keluarga itu. Lisa dan David merasa hati mereka berdenyut kencang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Bersama ahli supranatural, mereka memulai pertarungan melawan bayi iblis itu. Mereka duduk bersama di tengah lingkaran yang dihiasi dengan lilin-lilin dan memulai ritual kuno yang mengusir kegelapan. Mantra-mantra yang mereka ucapkan dan doa yang mereka panjatkan memenuhi ruangan. Bayi iblis itu menangis dan meronta dalam ketidaknyamanan saat energi kegelapan yang telah merasukinya perlahan-lahan dipaksa meninggalkannya. Mata bayi iblis itu yang merah mengerikan berubah menjadi biru seperti bayi Azam yang sejati. Saat akhirnya bayi iblis itu berhenti menangis, mereka tahu bahwa pertarungan belum selesai. Mereka akan terus berjuang melawan kegelapan yang selalu mengintai. Meskipun Azam telah kembali dalam pelukan mereka, mereka sadar bahwa bayi iblis itu akan selalu menjadi ancaman yang menghantui keluarga mereka. Dengan tekad yang kuat dan bantuan ahli supranatural, mereka bersumpah untuk melindungi anak mereka dari ancaman kegelapan yang tak pernah berhenti. Keluarga ini memasuki perjalanan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama, bersatu untuk mengalahkan kejahatan yang telah mencoba merampas kebahagiaan mereka.